Halo, semangat pagi sobat semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas materi ekonomi SMA kelas 12 tentang jurnal penyesuaian metode HPP untuk penyesuaian perusahaan dagang. Nah, ini masih dalam tahap pengiktisaran akuntansi perusahaan dagang. Nah, sesuai dengan pembahasan video saya sebelumnya, mulai dari pengertian, tujuan, dan sistematika jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang, itu ada dua metode pendekatan ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan. Nah, kali ini saya akan khusus membahas bagaimana kita menyusun jurnal penyesuaian dengan metode atau pendekatan harga pokok penjualan. Nah, sesuai dengan video saya sebelumnya, saya memberikan matriks seperti ini ya teman-teman ya. Untuk menyusun jurnal penyesuaian dengan pendekatan harga pokok penjualan, kita bisa menyusun jurnal penyesuaiannya seperti matriks ini. Jadi HPP dicatat di debit, kemudian yang di kredit kita kumpulkan, terdiri dari persediaan barang dagang awal, pembelian, beban akut pembelian. Ini jumlahnya semua ini kita masukkan di jumlah harga pokok penjualan. Jadi jumlahnya seimbang di sana. Kemudian yang kedua, harga pokok penjualan kita catat di kredit, kemudian yang di debit kita kumpulkan menjadi satu yang terdiri dari persediaan akhir, retur pembelian, dan potongan pembelian. Nah, jumlahnya ini kita tuliskan di jumlah HPP. Ya, dengan format seperti ini mungkin teman-teman masih agak bingung ya bagaimana kita menyusunnya. Nah, dari sini saya akan uraikan lebih terperinci dan mungkin lebih gampang untuk dipahami anak-anak ya. Nah, saya buatkan seperti ini. Ini adalah penjabaran dari format penyesuaian harga pokok penjualan yang di samping kiri ini. Nah, saya buat seperti ini. Yang pertama, untuk menyesuaikan persediaan barang dagang awal, maka konsep jurnalnya adalah harga pokok penjualan dicatat di debit, persediaan barang dagang dicatat di kredit. Ini adalah persediaan barang dagang awal. Kemudian yang kedua, untuk penyesuaian persediaan barang dagang akhir, persediaan barang dagang dicatat di debit, harga pokok penjualan dicatat di kredit. Ini adalah untuk persediaan barang dagang akhir. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan pembelian, dicatat harga pokok penjualan di debit, pembelian di kredit. Kemudian penyesuaian potongan pembelian dicatat di debit, harga pokok penjualan dicatat di kredit. Penyesuaian retur pembelian dicatat debit, harga pokok penjualan dicatat di kredit. Dan yang terakhir, penyesuaian beban akut pembelian, yaitu harga pokok penjualan di debit dan beban akut pembelian di kredit. Nah, dengan konsep seperti ini rasanya teman-teman lebih mudah mengerti daripada konsep ini. Tapi nanti muaranya, hasilnya akan seperti ini juga ya. Jadi maksudnya apa? Kalau ini kita uraikan satu persatu per akun yang kita sesuaikan dengan mencatatkannya atau membandingkannya atau mensandingkannya dengan harga pokok penjualan ya. Kemudian yang di sini kita kumpulin, yang di kredit kita kumpulin di kredit, nanti jumlah yang di kredit ini jumlahnya kita akan masukkan sebagai harga pokok penjualan ya. Kayak gitu konsepnya ya. Nah, seperti kita lihat di sini persediaan barang dagang awal ini kan di kredit ya teman-teman. Kemudian pembelian ini di kredit juga. Beban angkut pembelian di kredit. Jadi yang di kredit kita kumpulin di kredit berapa nanti sesuai dengan data yang ada di neraca saldo. Kemudian jumlahnya ini kita catat sebagai harga pokok penjualan. Nah, itu maksud dari konsep jurnal ini. Kemudian yang kedua, yang ini juga yang di debit dikumpulin jadi satu debit ya. Kita lihat persediaan barang dagang akhir, yang ini nomor 2 ini debit. Kemudian retur pembeliannya ini ya, retur pembeliannya debit. Kemudian potongan pembelian, ini potongan pembeliannya debit. Jadi debit ini dikumpulin, nominalnya diambil dari neraca saldo. Nah, dijumlahkan, jumlahnya ini akan kita catat kita catat sebagai harga pokok penjualan. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kita bikin seperti ini untuk mempermudah kita memahami metode penyesuaian dengan harga pokok penjualan. Baik teman-teman, kita langsung saja ke latihan soal. Soal yang saya pakai masih soal yang ada di video sebelumnya. Toko laris neraca saldo periode Januari 2000. Seperti ini datanya ya. Hasil beberapa yang dimodifikasi juga. Nah, sekarang kita selesaikan jurnal penyesuaian dengan pendekatan HPP satu persatu. Mulai dari persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir, pembelian, dan seterusnya.
Saya cantumkan seperti ini. Nah, sama dengan metode ikhtisar laba rugi, teman-teman menentukan dulu persediaan barang dagang awal yang mana, persediaan barang dagang akhir yang mana. Nah, di kedua metode ini sama. Untuk persediaan barang dagang awalnya adalah data yang tercatat di neraca saldo sebesar 500.000, dan untuk persediaan barang dagang akhirnya itu yang tercatat di data penyesuaian di bawah ini sebesar 1.500.000. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi mana persediaan awal, mana persediaan akhir, kita langsung jurnal penyesuaian saja ya teman-teman. Mulai dari yang pertama, kita menyesuaikan persediaan awal. Konsep jurnalnya tadi, untuk menyesuaikan persediaan awal, HPP dicatat di debit dan persediaan barang dagang dicatat di kredit. Nilai yang kita masukkan adalah yang 500.000 ini. Jadi konsep jurnalnya seperti ini teman-teman ya. Harga pokok penjualan debit 500.000, ini sumbernya ini dari sini. Ya. Kemudian yang dikredit persediaan barang dagangan sama. Nah, tanggal yang kita gunakan adalah tanggal akhir periode, yaitu 31 Januari, tergantung nanti periode yang ada di soal. Sudah ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, kita menyesuaikan persediaan barang dagang akhir. Kita sesuaikan, konsep jurnalnya adalah persediaan barang dagang dicatat di debit, harga pokok penjualan dicatat di kredit, kan gitu ya. Tetapi yang akan kita masukkan nominalnya adalah persediaan barang dagang akhir sebesar 1.500.000 ini. Jadi kita jurnal langsung mencatat persediaan akhir tanggalnya 31 Januari 2000, persediaan barang dagang dicatat di debit 1.500.000 dan harga pokok penjualan dicatat di kredit 1.500.000. Jadi angka ini, yang keduanya ini kita ambilkan dari sini. Nah, keterangannya untuk mencatat persediaan akhir ke HPP. Untuk keterangan jurnal yang pertama, maaf tadi saya nggak sebutkan. Jadi keterangannya untuk mencatat persediaan awal ke HPP, seperti itu. Atau bisa dikatakan untuk membuat saldo persediaan awal 0 dan dipindahkan ke HPP. Yang kedua ini untuk membuat saldo persediaan akhir muncul di neraca, seperti itu ya. Nah, ini kita sudah menyesuaikan dua, yaitu persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, untuk metode HPP, kita akan menyesuaikan juga komponen-komponen HPP yang lainnya ya. Komponen HPP selain persediaan awal dan persediaan akhir, itu ada pembelian bersih. Untuk menghitung pembelian bersih, yaitu pembelian, kemudian ada retur pembelian, ada potongan pembelian, ada beban angkut pembelian. Nah, itu semua kita akan sesuaikan di metode HPP ini. Jadi kita lanjut yang ketiga, menyesuaikan pembelian. Menyesuaikan pembelian, konsep jurnalnya tadi yang saya buatkan, HPP dicatat di debit, pembelian dicatat di kredit. Nah, kita lihat pembeliannya ini sebesar 1.400.000. Yang ini ya teman-teman, berarti ini yang akan kita masukkan untuk pengganti X-nya itu. Nah, sekarang kita jurnal tanggalnya 31 Januari 2000, harga pokok penjualan di debit 1.400.000. Ini sumber datanya dari sini. Kemudian di kreditnya pembelian 1.400.000. Jadi kita tinggal mengganti X-nya saja dari konsep jurnal yang diberikan sebelumnya. Nah, berikutnya kita akan menyesuaikan yang keempat. Ya, ini keterangannya mencatat pembelian ke HPP ya. Yang keempat kita akan menyesuaikan yaitu potongan pembelian ya teman-teman. Potongan pembelian yang ini. Potongan pembelian ini juga komponen dari HPP, sehingga kita perlu sesuaikan. Bagaimana konsep jurnalnya? Nah, konsep jurnalnya, potongan pembelian dicatat di debit, HPP dicatat di kredit, itu ya. Jadi nilai yang kita masukkan Rp10.000 yang ini. Kita langsung saja, tanggalnya kita pakai 31 Januari, potongan pembelian di debit 10.000, HPP atau harga pokok penjualan dicatat di kredit 10.000. Keterangannya mencatat potongan pembelian ke HPP. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima kita akan menyesuaikan retur pembelian. Yang ini retur pembelian. Ini juga komponen dari HPP. Kita sesuaikan. Konsep jurnalnya yang kemarin, retur pembelian dicatat di debit, HPP dicatat di kredit sebesar data yang ada di neraca saldo. Yang ini ya, 150.000. Baik, kita langsung sesuaikan yang kelima. Tanggalnya 31 Januari. Kemudian yang dicatat pertama debit adalah retur pembelian. Retur pembelian debit 150.000. Datanya diambil dari sini ya, yang ini. Yang ini dari sini. Kemudian di kreditnya kita catat harga pokok penjualan 150.000 juga. Keterangannya mencatat retur pembelian ke HPP. Dan yang keenam kita juga menyesuaikan beban angkut pembelian. Yang ini.
beban angkut pembelian ini juga komponen dari HPP atau harga pokok penjualan, maka kita sesuaikan. Nah, bagaimana konsep jurnalnya? Konsep jurnalnya untuk menyesuaikan beban pembelian berarti HPP dicatat di debit, beban angkut pembelian dicatat di kredit. Sehingga kita langsung saja menyesuaikan beban angkut pembelian, tanggal kita pakai 31 Januari. Yang di debit adalah HPP harga pokok penjualan debit sebesar beban angkutnya 100.000. Yang ini sumbernya dari sini ya teman-teman. Dan yang di kredit adalah beban angkut pembelian 100.000 dan keterangannya mencatat beban angkut pembelian ke HPP. Nah, persediaan awal, persediaan akhir, komponen HPP yang lainnya juga kita sudah sesuaikan, maka penyesuaian dengan metode HPP ini sudah selesai teman-teman. Ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak ingin menghafal yang namanya tabel jurnal penyesuaian yang saya berikan sebelumnya? Bisa saja teman-teman beranggapan dari saldo normal ya teman-teman ya. Saya kasih kuncinya, kita bisa melihat dari saldo normal untuk penyesuaian ini. Nah, misalnya kita ingin menyesuaikan persediaan barang dagang awal. Persediaan barang dagang awal itu kan adanya di neraca saldo yang ini. Nah, yang ini persediaan barang dagang awal. Nah, saldo normalnya persediaan barang dagang awal itu saldo normalnya debit. Ya. Maka untuk menyesuaikan ini persediaan barang dagang ini kita catat di kredit persediaan barang dagang awalnya. Yang kita catat di debit ya HPP seperti itu. Nah, untuk persediaan barang dagang akhir kita nggak tahu saldo normalnya, bukan nggak tahu, ini persediaan barang dagang akhir ini adalah persediaan barang dagang yang akan muncul di neraca, maka kita harus munculkan. Maka persediaan barang dagang akhir ini wajib kita catat di debit, HPP-nya kita catat di kredit. Jadi HPP itu hanya sebagai penyanding saja, seperti itu ibaratnya sebagai penyanding. Nanti masuk ke HPP dulu, nanti HPP-nya disisihkan, ketemulah harga pokok penjualan yang sebenarnya berapa, kan gitu. Nanti pada video selanjutnya saya juga akan membahas bagaimana cara menghitung HPP. Kemudian yang kita lihat pembelian misalnya ya, pembelian berorientasi dari saldo normal, pembelian itu bersaldo normal debit. Maka untuk penyesuaian pembelian itu pasti akan dicatat di kredit dan dilawankan dengan HPP. Seperti itu ya. Kemudian retur pembelian ini saldo normalnya di kredit. Maka untuk penyesuaiannya kita akan catatkan dia di debit, dilawankan dengan HPP. Nah, ini dia retur pembelian. Jadi gampang ya, kalau kita tidak ingin menghafal tabel itu, kita bisa membuat jurnal penyesuaian dari konsepnya. Kemudian potongan pembelian ini saldo normalnya juga di kredit. Ini saldo normalnya di kredit. Maka untuk menyesuaikannya, potongan pembelian ini akan dicatat di debit, dilawankan dengan HPP. Ini potongan pembelian. Ya, ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak ingin menghafal jurnal penyesuaian dari tabel yang saya berikan di video sebelumnya atau yang tadi, kita bisa melihatnya dari saldo normal, saldo yang ada di neraca. Kita tinggal pindahkan saja dia, misalnya dari debit kita bawa ke kredit atau dari kredit bawa debit, maka dilawankan dengan HPP. Seperti itu saja teman-teman ya. Jadi pembahasan cara penyusunan cara penyusunan jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan metode HPP sudah selesai. Nah, ada pertanyaan, penjualan tidak disesuaikan Pak, retur penjualan nggak disesuaikan, potongan penjualan, beban angkut penjualan nggak disesuaikan. Itu bukan komponen dari harga pokok penjualan. Karena bukan komponen dari harga pokok penjualan, maka tidak disesuaikan. Nah, kemudian beban angkut. Kenapa beban angkut dimasukkan? Beban yang lain kenapa tidak? Karena beban angkut itu sejatinya perusahaan dagang, segala pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dagangan yang akan dijual itu akan dimasukkan ke HPP, termasuk beban angkut. Beban angkut pembelian ya, bukan beban angkut penjualan. Beban angkut pembelian ini akan dibebankan di harga pokok penjualan sehingga ditambahkan seperti itu. Jadi perusahaan dagang ya sejatinya menekan kerugian, ya mencari keuntungan yang maksimal seperti itu. Sehingga beban-beban itu akan dibebankan kepada konsumen, kalau nggak bisa di konsumen ya di harga barang tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ingat komponen HPP-nya ada persediaan awal, pembelian, potongan pembelian, retur pembelian,
beban angkut pembelian dan persediaan akhir. Itu disesuaikan dengan metode pendekatan harga pokok penjualan. Baik teman-teman, sekian dulu video saya ini, tetapi teman-teman jangan lupa untuk latihan mandiri dari dua metode yang saya bahas, baik di video sebelumnya maupun video sekarang. Teman-teman bisa mengerjakan ini ya. Nah, ini saya kasih soal. Ada data neraca saldo PD utama per 31 Desember 2021. Kemudian di sampingnya ada data penyesuaian sebanyak 6 data. Nah, silakan teman-teman bisa dicoba. Nah, ini maaf ini salah ya, bukan 60.404 bukan, tapi 60.000,00. Ya, ini salah, silakan dikoreksi. Jadi ini 60.000, kemudian ini silakan nanti. Ini dibuat jurnal penyesuaian dengan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan ikhtisar laba rugi dan yang kedua pendekatan harga pokok penjualan. Apabila teman-teman ada permasalahan, ada kendala, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar video YouTube saya. Dan saya mohon video saya ini di like, di share, di subscribe bagi yang belum. Mohon dukungannya untuk kemajuan channel saya. Dan akhir kata saya ucapkan semangat pagi.